Oke, baik. Oke, baik teman-teman, saya lanjut. Mohon maaf video yang pertama itu kepotong karena saya nggak tahu ternyata belum disetting. Tapi udah terlanjur bikin agak panjang. Jadi apa namanya? Daripada saya ulang lagi, mendingan ya sudah ditelan saja. Mudah-mudahan tidak keberatan ya. Tapi kontennya tidak terganggu sih kalau saya lihat tadi. Nah, ini saya bagi ke mungkin 3 video. Ini adalah yang versi 2, nanti yang terakhir adalah apa namanya, latihan, tugas latihan. Jadi saya akan bagi ketiga biar sambil saya nge-record yang sekarang eh, apa namanya, sambil saya ngupload yang pertama tadi. Oke, sekarang kita bikin kita lanjutkan ke nested ya. Nested itu adalah if di dalam if di dalam if di dalam if. Mungkin nanti if-nya sekali aja. Kita bikin if nested. Nah ya, if nested. If nested itu adalah if di dalam if. Oke. Nah, kita coba dengan satu contoh. Ini hanya untuk mempelajari logikanya ya. Misalnya X sama dengan 10. Kemudian if X lebih besar daripada 5, maka if X sama dengan 6, maka print nested 1 gitu aja ya, nested 1. Kemudian kita buat lagi elif X 10. Ini Monty mau hanya untuk mempelajari logikanya saja. Nested 2 ya, terus else. Nanti pada kenyataannya ini akan nested ini akan lebih sering ditemukan dibanding hanya satu. Nested else. Oke, kemudian kita bikin satu lagi. Else. Ini ya. Oke. Nah, apa yang mau kita pelajari di sini? Jadi ada X sama dengan 10. Sama sebenarnya, sama seperti yang tadi di atas. Ini udah nge-record kan ya? Oke, sama seperti yang di atas. Prinsipnya adalah ketika percabangan itu dilakukan adalah dikerjakan dari atas ke bawah. Dari atas ke bawah. Dari atas ke bawah itu ada rumahnya. Jadi if ini kan nested nih. Jadi if ini, dan ini adalah bagian dari if yang pertama. Jadi ini semua akan dikerjakan sama seperti yang print tadi. Jika ini memenuhi. Jika ini tidak memenuhi, maka ini semua tidak akan dikerjakan. Bahkan lihat aja tidak, akan langsung loncat ke bawahnya. Nah, akan loncat ke bawahnya bisa jadi ke else, bisa jadi ke elif yang lainnya. Ini kita contohkan saja. Nah, di sini kondisinya adalah di bawah if akan ada percabangan lagi. Makanya menjorok ke kanan itu sangat penting. Jika dia sejajar ini dan ini, maka satu rumahnya if itu adalah ini seluruhnya. Dan kemudian di dalam if ini ada if lagi. Satu rumahnya if lagi ada segini, yang menjorok ke kanan. Gitu ya. Jadi menjorok ke kanan itu merupakan sesuatu yang penting. Bahkan di pemrogramannya sendiri jika dia tidak menjorok, maka nanti dia akan merupakan bagian daripada yang utamanya, seperti itu. Jadi jika teman-teman kasih titik 2, otomatis ketika di enter pasti akan menjorok ke kanan. If dan for itu pasti ada titik 2-nya, dan function juga. Nanti kita belajar. Jadi di sini kondisinya X-nya adalah 10. Kemudian kita bikin kondisi pertama nih. Apakah X lebih dari 5? Jawabannya adalah true ya. 10 kan lebih besar dari 5. Maka karena ini true, maka ini akan dilihat. Dilihat ya. Dilihat dulu pertama. Nah, X-nya itu adalah 10.
Apakah X sama dengan 6? Jawabannya adalah false. Ya. Apakah X sama dengan 10? Maka jawabannya adalah true. Nah, true ketemu pertama, maka ini dikerjakan dan semuanya berhenti. Kita cobain ya. Yang diambil adalah nested 2. Sisanya tidak akan dilihat. Kalau ini udah jelas tidak dilihat, karena ketika pertama dipilih ini adalah true. Ketika ini kondisinya sudah true, ini pasti akan dikerjakan sampai habis dan ini akan dilupakan. Begitu. Nah, ketika dia sudah masuk ke sini, maka dia akan men-trace satu persatu. Oke, gimana kalau ini false? Kita bikin ya ini false. Kita bikin ini false begini. Maka ini hasilnya false. Maka false, false, dan false. Nah, ketika kita run, maka yang diambil adalah yang else ini, bukan yang ini. Oke? Nah, bagaimana coba jika tidak ada yang memenuhi? Kita nggak pakai else-nya di sini. Nggak ada yang dikerjakan. Error ya. Jadi ketika kita sudah memilih ini, sudah memilih serangkaian ini, maka kondisinya adalah seluruh rangkaian if ini akan dikerjakan. Dan ini sudah akan dilupakan sama sekali. Walaupun di sini tidak ada kondisi yang memenuhi. Kebayang ya? Makanya di sini harus ada pengendalinya lagi. Coba ya. Clear. Oke, jadi tidak ada yang dipilih. Ini kalau dikembalikan. Sorry. Maka di sini juga harus dikendalikan dengan satu else yang membuang semuanya. Print apa tadi? Nested print nested else. Gitu ya. Nanti dalam beberapa kondisi, dalam beberapa case, ini akan lebih sering terpakai nested begini. Cuman nested ini nanti kesulitannya adalah mengasah logika kita untuk membuat apa ya namanya itu ya, handling, membuat handling. Jadi jika kondisi itu tidak memenuhi maka di ini, jika kondisi yang lain yang akan dipenuhi maka ini panjang sekali. Nah itu nanti akan cukup merumitkan. Nanti ada caranya yang lain. Bagaimana caranya biar membuat ini ringkas. Tapi ini kan akan kita pelajari dulu bagaimana kita membuat kondisi per kondisi per kondisi. Jadi saya ulangi di sini, jika sama prinsipnya seperti yang di atas, if itu akan dikerjakan ketika kondisinya memenuhi atau kondisinya true. Selama dia kondisinya true, maka akan dikerjakan serangkaian yang true-nya, apapun di bawahnya. Mau di bawahnya hanya print, mau di bawahnya ada if lagi, maka itulah yang akan dikerjakan. Jika kondisi dari sininya sudah false, dia akan dilemparkan ke bawah. Mau itu ke elif maupun itu ke else. Kalau nggak ada elif di sini berarti akan dibuang ke else. Itu kondisi pertama. Kondisi kedua, jika ini sudah memenuhi, maka akan dikerjakan semua yang ada di bawahnya. Semua yang ada di bawahnya. Mulai dari yang pertama, sama, urutannya paling atas dulu. Apakah X sama dengan 6? Jawabannya adalah false. Apakah X tidak sama dengan 10? Jawabannya false. Maka karena di atasnya semua false, akan dibuang ke yang terakhir, else. Bukan else yang ini ya, else yang ini. Kenapa? Karena dari awal sudah dipilih ini. Jadi kalau dalam percabangan itu, jika diamondnya sudah memenuhi satu, ya ataupun tidak, dia akan mengalir ke situ. Dia tidak akan mengalir ke yang satunya. Kalau teman-teman bayangin ada diamond kondisi di dalam flowchart itu kan ada ya dan tidak. Nah, jika kondisi itu sudah memenuhi atau ya, maka ini akan dikerjakan. Ini sudah dilupakan. Sama sekali tidak akan dilihat lagi. Nah, kondisinya adalah ketika ini dikerjakan, yang serangkaian di dalamnya ini, mau itu if lagi, ada if lagi, ada if lagi, itu akan dikerjakan sampai selesai. Sampai harus ada yang memenuhi. Kalau tidak ada yang memenuhi, tetap tidak akan bisa lanjut ke sini. Ibaratnya sudah belok ke kanan, tidak akan bisa belok ke kiri lagi kalau di dalam percabangan itu ya. Seperti itu. Oke, pada nested else ya. Kemudian apalagi yang bisa kita pelajari di sini? Kita coba. Oh, kita coba pakai input ya.
Coba pakai input. Misalnya input 1 sama dengan apa deh? Misalnya kita bikin integer aja ya. Input masukkan nilai matematika misalnya ya. Atau nilai 1 deh. Nilai 1. Kemudian yang kedua adalah nilai 2, misalnya bahasa Indonesia. Nilai 2. Misalnya bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Ya, kita buat nilai ketiga adalah misalnya bahasa Inggris ya. Nah, oke. Ada 3 nilai yang akan dilihat. Kita mulai dari nilai matematika dulu. Nah, kondisinya misalnya nilai matematika ini. Kondisinya misalnya yang kunci meluluskan adalah nilai matematika dan nilai bahasa Inggris, atau nilai matematika aja deh. Selama nilai matematikanya di atas 80, maka UASnya lulus. Itu kondisi pertama dulu kita buat. Jika nilai matematikanya lebih dari 80, maka lulus. Ini yang pertama. Nanti yang kita buat adalah if nilai 1 matematika ya. Nah, ini jangan begini deh. Nah, penamaan variabel itu harus jelas ya. Kalau misalnya nggak jelas, nanti kesulitannya adalah ketika memanggil lagi atau orang lain yang akan mengerjakan itu akan bingung. Nilai nilai ya. Oke, if nilai math lebih besar sama dengan lebih besar, jadi lebih besar 80, maka kita bikin print ya. Print. Siswa lulus ya. Nah, jika kondisi ini adalah apapun, kita bikin print selesai. Hasil selesai. Oke. Ini saya bikin soal ngarang aja ya. Buat latihan. Nggak ada ini. Maksudnya nggak ada skrip. Kayak gini ya. Jika ini pertama, kondisi pertama adalah jika nilai matematika lebih dari 80, maka lulus. Jadi tidak akan dilihat nilai yang lainnya, hanya dilihat nilai matematikanya. Selama dia matematikanya lebih dari 80, mau input yang lainnya 80, 70, 50, atau 10, atau tidak ada pun, dia pokoknya lulus. Itu yang pertama. Misalnya saya bikin 81 ya, 81, nilai bahasa Indonesianya 95, misalnya nilai bahasa Inggrisnya misalnya 55 gini ya. Astaga, sorry. Ini ya. Oke, tinggal 81, 95, 55. Siswa lulus, selesai. Mau nilai bahasa Inggrisnya jelek juga nggak masalah. Nah, misalnya lagi kita mau bikin if nilai matematikanya, jika nilai matematikanya 80, atau kita bikin indikator besarnya dulu deh. Indikator besarnya misalnya pertama nilai math lebih dari 80 dan saya di sini n nilai harus dikurung nggak ya, nilai bin misalnya lebih dari 80 juga ya, maka siswa lulus. Misalnya gini ya, sekitaran 81,
88, 95 misalnya. Siswa lulus ya. Bagaimana jika ini harus pakai kurung nggak ya? Saya lupa. Kalau nggak bikin kurung bisa nggak? Agak membingungkan sih ya nanti bacanya. Penasaran? Bisa. Oke. Bisa dikurung, bisa di enggak. Nah, ini kondisi pertama berarti nilai matematika dan ya, dan nilai bahasa Indonesia lebih dari 80. Maka siswa akan lulus. Misalnya jika ini, maka akan dilihat lagi nih. Misalnya di bawah sini if lagi nih. Nilai bahasa Inggrisnya. Bahasa Inggris misalnya. Nilai bahasa Inggrisnya. Jadi jika itu 2 lulus, belum pasti lulus dulu. Jika 2 tadi lebih dari 80, akan dilihat nilai bahasa Inggrisnya. Jika nilai bahasa Inggrisnya juga lebih dari 80, maka kita bikin siswa tersebut lulus. Oke. Dan siswa lulus di semua mata pelajaran. Oke, else berarti else adalah dia kurang daripada kondisinya adalah false ya. Jika dia karena dia lebih dari 80 berarti else-nya adalah 80 dan ke bawah. Else berarti kita bikin print siswa tersebut lulus dengan nilai bahasa Inggris kurang. Oke ya. Di sini apa yang salah? Nggak ada yang salah sih. Mungkin yang kurang kita tambahin satu kontrol ya di sini else ya. Else itu adalah jika salah satu di antara ini tidak memenuhi. Oke. Print siswa tersebut gagal. Karena pilihannya adalah lulus dan tidak lulus. Yang terakhir adalah siswa tersebut gagal. Jadi nilai kegagalan itu adalah jika dia kurang dari 80 di mata kuliah di mata pelajaran matematika dan bahasa Indonesia. Else tersebut gagal karena nilai matematika dan bahasa tidak memenuhi ya. Oke, gini bisa juga kita bikin satu nested lagi. Soalnya kita hilangkan nih. Kita mikirin pertama adalah nilai matematikanya dulu. Gini, maka ini akan kita tarik ke bawah. Oke. Pertama, jika nilai bahasa Inggrisnya adalah 80, maka dilihat lagi if nilai B ini juga dari 80, maka barulah di print. Ingat, ini adalah bagian daripada ini. Oke, if printer lulus dari semua pelajaran. Jika tidak, nah, kita taruh lagi satu lagi di sini. Elif itu berarti elif yang kedua ini adalah kondisi nilai B-in ya. Nilai B-in. Nilai B-in misalnya lebih dari 80. Misalnya nilai B-in kurang dari 80, tapi lebih dari 60. Lagi nih ya. Print siswa lulus. Siswa memiliki nilai bahasa Indonesia yang kurang. Kayak gitu ya. Kita taruh satu lagi else. Else daripada si bahasa Indonesia. Else berarti berapapun bahasa Indonesianya. Print
siswa tersebut tidak lulus bahasa Indonesia. Oke. Ini adalah serangkaian dari nilai bahasa Indonesia. Kalau nilai bahasa Inggris selama dia di atas 80, kalau kondisi nilai bahasa Inggris selama di atas 80, maka lulus. Tidak ada kondisi lain. Jika kurang dari 80 berarti akan keluar kurang. Coba ya kita run ya. Ketika misalnya kita buat kondisinya kondisi pertama memenuhi, berarti kita bikin 81. Kondisi kedua, bahasa Inggris kita bikin memenuhi juga, kita bikin 82. Setelah kondisi 3 kita masukin ke 75. 75 itu berarti alif ini ya. Oke, maka yang akan keluar ini. Jadi, kondisi if mau nested sebanyak apapun, yang akan dikerjakan hanya satu. Satu yang akan dikerjakan adalah yang paling atas. Yang paling atas itu adalah jika satu sudah memenuhi, maka di bawahnya tidak akan dikerjakan. Jadi jika satu sudah memenuhi true, maka di bawahnya tidak akan dikerjakan. Jadi serangkaian if ini dari atas sampai bawah, pilihan yang keluar hanya satu. Pilihan yang keluar hanya satu doang. Jadi jangan berharap akan ada beberapa yang dilakukan. Jadi hanya satu, serangkaian if ya. Serangkaian if itu adalah if dan else yang menjorok-jorok ke dalam. Mulai dari sini sampai sini. Jadi pilihannya hanya satu yang dikerjakan. Tidak akan ada yang lain. Ini seru kalau teman-teman bisa explore. Silakan explore lagi. Kemudian apa ya? Kita bikin contoh. Udah sih. Atau mungkin ini ada satu contoh. Benar. Jika income kita kasih operasi di dalamnya. Oke. Misalnya lagi ya, kita buat satu contoh. Nested else. Ini kita kasih ini dia, kita kasih section di atasnya. Contoh soal gitu ya. Contoh soal 1. Kemudian kita bikin lagi di sini contoh soal 2. Ini saya yang kedua nyontek aja ya. Contoh soal 2. Nanti kalau kepikiran jadi mikir lagi jadi lama. Oke. Ini saya nyontek aja di salah satu contohnya Netakat. Masih nested juga, tapi ini mungkin bisa memberikan pencerahan bahwa ternyata operasi matematika juga bisa dilakukan di dalam ini, di dalam saya sambil lihat. Oke. Oke, senang sudah selesai. Oke, yang kedua adalah kita bikin contoh. Ada income sama dengan float input, pemasukan ke income, masukkan income. Kita bikin aja lah sesuai dengan ini, nanti daripada bingung. Enter the annual income, masukkan income yang didapatkan, kita kasih dalam bentuk float, kita setting tax sama dengan 0, oke. Kemudian jika income itu lebih kecil daripada, di sini settingnya 85528, yang atau lah ya, ini pokoknya jika masukannya lebih daripada itu, maka kita akan lakukan perhitungan teks adalah sama dengan 0,18 ditambah income ditambah dikurang 556,2. Oke. Jadi di sini
Jika pemasukannya lebih dari sekian, 85528, anggap aja lah begitu ya, maka teks yang akan dibayar adalah segini. Terus kondisi berikutnya adalah else jika selain daripada itu, berarti 85528 dan ke bawah, maka teksnya adalah, menghitung teksnya adalah sama dengan, saya nyontek aja nih ya, salah satu contoh, 14839 0,2 ditambah 0,32 dikali dengan income dikurangi, oh ini selisih ya, oke, 85528 ini. Oke, kemudian di round teks sama dengan, oke, round ini adalah pembulatan dengan sekian nol kalau nggak salah ya. Coba kita print ya, print the text is text. Oke, coba ya, kan kita masukin nih, kita bikin kondisinya adalah lebih dari 85528, 85529 ya, maka yang dikerjakan adalah yang ini berarti sama dengan income dikurangin sekian ditambah ini. Susah amat ya, atau kita bikin gini deh, biasanya teks tuh berapa sih, kita bikin lebih dari 100 gitu ya, lebih dari 1000, maka income-nya dikurangi 500 ditambah dengan teksnya misalnya 10%, berarti 10 gini ya. Jika dia kurang daripada 1000, maka dia lebih dari 1000, maka lebihnya itu akan dikalikan ke sesuatu gitu ya. Lebihnya akan dikalikan ke sesuatu kan berarti ini income dikurangi dengan 1000, berarti ini adalah lebih ekstranya daripada 1000 dikali dengan, kita bikin 0,3 lah ya, jadi kelebihannya dikali dengan 0,3 ditambah misalnya di sini 200 biar gampang ya, ditambah 0,2 itu adalah pajak tambahan. Jadi jika dia income-nya segini, maka pajaknya hanyalah sekian ditambah dengan income-nya dikurangi dengan 500. Jadi setengah daripada income-nya ditambah dengan 0,12. Nah, jika penghasilannya lebih daripada 1000, maka dia akan mendapatkan tambahan ekstra, yaitu 200, terus hilangkan aja deh 0,2-nya. Tambahkan adalah 200 dan juga 30% dari kelebihan income-nya. Harusnya ditambah lagi nih. Tambah. Nggak usah ya, gini aja. Oke. Biar gampang. Run. Nah, masukannya adalah 1900 ya. Kalau 900 maka yang akan dibayar adalah sebesar ini. 1000 dikurangi 1000 dikurangi 400 0,1 sebentar 0,1 ditambah income dikurangi 500. Oh iya, salah ini, harusnya ada perkaliannya. Gini ya, 10% dari income gini 900. Oke, 10% dari income adalah 900 dikali 0,1 ditambah dengan 400, jadi 490. Seperti itu. Ini adalah contoh, bisa dilakukan juga komputasi matematika di dalam if seperti ini, dan juga banyak kondisi lainnya. Baik, untuk yang sesi 2 hanya sampai sini. Berapa menit? Oke, 30 menit. Nanti setelah ini saya bikin yang ketiga untuk mengerjakan contoh soal yang ada di modul. Oke, terima kasih teman-teman.